Selat Taiwan. Itu nggak pernah dilakukan, dan itu fakta. Terus menggelar armada yang terdiri dari 16 kapal perang terbaiknya juga digelar di Selat Taiwan. Itu juga tidak pernah dilakukan. Jadi terus terang saya tidak tahu Pak Enda, apakah kemudian beliau tetap akan stay pada komitmennya. Tapi menurut saya tadi, dan ini sifat manusia, semakin meningkat pula kebutuhannya. Makanya nggak pernah akan berhenti. Negara kita mau sampai kapan saja tetap berusaha untuk keadilan, kemakmuran. Makmur sekarang dengan makmur 20 tahun lagi udah beda tuh. Sekarang mungkin, saya ingat waktu kira-kira masih zaman Pak Harto yang disebut miskin itu $1 per hari, itu ukuran. Sekarang kan sudah $2.15. Sekarang nih udah berbeda, tapi termasuk miskin. Jadi miskinnya dulu dengan miskinnya sekarang sebenarnya udah beda. Nanti pun begitu. Jadi sampai kapanpun tetap aja ada orang miskin nanti. Karena apa? Standar miskinnya sendiri berubah terus. Saya bilang moving target. Jadi target itu mundur terus. Jadi sampai kapan juga nggak pernah kena. Tapi memang kita harus begitu, Pak. Jadi itu, Pak, saya tidak bisa menjawab. Hanya faktanya memang Cina sangat serius dalam show of force atau menunjukkan kekuatan kepada Taiwan. Ya, itu kan ayam dan telur. Jadi bagi saya sih, apalah intinya, menurut saya mereka kirim pesan bahwa mereka siap. Itu menurut saya, bacaan saya siap. Ini saya gelar nih, pesawat 100-an, kemudian kapal laut 16-an. Kemudian masih kita politik luar negeri kita bebas aktif. Jadi kita memang harus tetap. Tapi kan saya bilang tadi, bebas, kita nggak punya teman, nggak dekat dengan siapapun, itu bebas aktif, Mas. Tapi kita dekat dengan semuanya juga bebas aktif. Jadi itu pilihan kok. Jadi menurut saya kita tidak harus menjadi bagian dari blok mana, tapi kita bisa kemudian punya teman banyak. Untuk pertama kalinya kita jadi host country untuk latihan multilateral. Kan pertama kali waktu saya Panglima, Mas. Gitu loh. Nah, kemudian bahwasannya apakah dikeluarkannya untuk edisi 2023 tadi yang peta standar Cina tanggal 28 Agustus merespon. Kebetulan kan bukan kita aja yang kemudian merasa wah ini nggak fair dong nih, masa mengklaim garis batas. Bukan kita sendiri, Mas. Bahkan yang India itu nggak pernah tadi ya, sekarang dimasukin. Rusia dimasukin juga. Jadi yang merespon wah ini nggak fair nih, itu banyak negara yang saya bilang tadi, mulai dari Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Cina, India, dengan Rusia sekarang. Ya gitulah. Jadi nggak usah GR juga kita satu-satu yang ditarget, nggak juga. Tapi itulah kenyataan, Mas Iwan. Artinya memang kita dalam hal perbatasan kita, ya mereka menganggap itu wilayah mereka. Dan banyak wilayah negara lain juga yang mereka anggap itu wilayah mereka. Kemudian Mbak Dery tadi ya, Mbak Drida. Sangat betul, Mbak. Jadi menurut saya soft power, pop culture atau budaya itu memang salah satu kekuatan. Karena apa? Karena juga akhirnya membuat respect. Bayangin, Mbak, BTS mana ada grup band yang diminta bicara di General Assembly, UN General Assembly, nggak ada, Mbak. Tapi BTS diundang untuk bicara dan berbicara untuk kalau nggak salah tentang anak muda. Hal yang sama BTS juga diundang oleh Presiden Joe Biden. Karena apa? Karena pengaruhnya, Mbak. Dan ingat, BTS itu punya BTS Army loh. Oh iya. Boleh aja orang punya kekuatan, tetapi dukungan
netizen, masyarakat, wah ini jago nih. Sudah dibuktikan. Jadi menurut saya soft power juga merupakan satu kekuatan, dan Korea Selatan dalam hal ini juga sudah membuktikan dia mungkin benar bukan ekonomi yang terbesar, tapi dia masih lebih besar dari kita, South Korea. Tapi juga dalam hal persenjataan mungkin juga bukan yang termasuk top 5, tapi melalui pop culture-nya dia bisa menunjukkan bahwa dia sangat dihormati negara lain. Dan itu pasti yang paling penting, pinternya ini membawa ekonomi South Korea itu jauh lebih maju. Karena tadi revenue yang di-generate oleh K-pop ini luar biasa sekali. Kalau nggak salah diukur untuk besaran ekonominya itu sampai dengan hampir BTS sendiri itu hampir 1% dari GDP, dari ekonomi mereka. Total itu mungkin hampir dengan 3%. Itu kan sesuatu tadi yang seperti kita bilang, kita capek-capek bagaimana caranya uang orang masuk ke sini, orang luar maksudnya. Korea dengan memajukan pop culture-nya, uang dari luar itu masuk. Luar biasa sekali. Jadi itu yang memang harus kita kerjakan. Kita punya Dangdut Academy Asia. Dan itu brilian bagi saya. Dia belum melebar, tapi tadinya kan cuma Dangdut Academy Indonesia. Akhirnya rupanya animo masyarakat banyak. Akhirnya dibuka Asia. Asia tadinya hanya Southeast Asia, Mbak. Sekarang Turki sudah masuk. Yang terakhir jauh loh itu. Jadi bukan tidak mungkin. Kita juga punya kayak America's Got Talent, ya kan? Kita punya kayak pop culture. Sekarang Dangdut Academy Asia mulai, dan saya yakin akan banyak lagi lah anak-anak muda Indonesia yang kemudian bisa membawa kultur atau apapun itu yang sifatnya soft power, kemudian menjadikan Indonesia bangsa yang lebih dihormati. Bukan hanya karena tadi, belum tentu karena militernya, tapi mungkin karena tadi sesuatu yang ternyata di luar dugaan orang, orang jadi tahu kita. Putri Aryani, mungkin orang banyak yang nggak tahu tadinya Indonesia, tapi seorang diri Putri Aryani karena begitu dihormati oleh Simon Cowell, akhirnya semua jadi juga respect. Begitu pulang ke sini semuanya pengen ketemu Putri Aryani juga. Itu aja, Pak. Makasih Mbak Enda, dan terima kasih kehadiran semuanya. Pak Hendra, terima kasih. Salam saya untuk para teman-teman kita yang bekerja untuk Dignity. Saya kagum sama Pak Hendra. Betul, kita didorong, tapi itu masih juga banyak perbedaan, Pak. Kalau difabel kan different able. Ya, disable itu juga apa ya? Disable, ya itu juga. Itu soal ini aja lah. Tapi menurut saya sama. Yang penting kita juga mengangkat mereka yang tidak seperti kita yang normal. Ya, terima kasih